Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Dan ini udah pertengahan bulan sambil menutup pembacaan Oktober kemarin untuk yang Twin Flame. Jadi ini aku bikin untuk Twin Flame yang akhir Oktober ya 2021. Jika kamu perlu nonton yang awal atau untuk pertengahan, silahkan tonton. Ada di playlist Twin Flames, di situ aku buat ya. Dan ataupun pembacaan untuk general yang November aku udah selesaikan juga. Silahkan kamu cek bagi kalian yang pengen. Oke. Dan ini aku buat untuk divine masculine ataupun divine feminine, aku gabung aja ya. Kita lihat energi untuk kedua sosok ini di M dan di F di akhir Oktober. Namun seperti yang aku harus bilang ya, apa Twin Flame? Twin Flame itu bukan seperti soulmate ya. Twin Flame bukan berarti saat kamu pacaran dengan dia, saat kamu menikah dengan dia, dia adalah Twin Flame-nya kamu ya. Itu nggak bisa memastikan hanya dari itu ya, karena kalau gitu semua orang yang menikah pun, yang cerai pun bisa kita bilang Twin Flame walaupun mereka akhirnya menemukan yang lain. Jadi nggak bisa ya, bukan berarti dia meninggalkan kamu, dia adalah Twin Flame-nya kamu. Twin Flame adalah semata-mata perjalanan spiritual kamu dengan diri kamu sendiri yang di-trigger oleh Twin Flames-nya kamu. Kalian berdua pasti bakal diarahkan ke arah spiritual. Jadi kalau kamu ngerasa kamu dengan dia adalah Twin Flame, namun kamu belum masuki masa spiritual, silahkan untuk coba dulu masuki masa spiritual ya. Karena itu untuk memastikan. Kalau selama masih di masa menunggu ya, dan masih berharap untuk dia kembali saling memiliki ya, itu belum ada perjalanan spiritual yang diambil ya, aku harus bilang kayak gitu. Dan yang nonton ini pasti adalah divine feminine atau divine DF ya, maksud aku bukan divine masculine. Kenapa? Divine masculine dia tidak akan percaya dengan Twin Flame. Kenapa? Karena kalau dia percaya dan kamu juga percaya, berarti kalian bukan satu jiwa. Oke? Kamu dengan Twin Flame-nya kamu itu satu jiwa. Mau sejauh apapun kalian pergi, bakal terus bisa terkoneksi energinya. Bukan dalam artian aku tahu apa yang dia rasakan, bukan ya, ataupun dia tahu apa yang kamu rasakan, juga bukan. Itu mengarah ke soulmate ya. Namun kalian bakal menemukan diri kamu ya, yang spiritual, dan kamu bakal tahu dia itu siapanya kamu. Begitu juga sebaliknya. Itulah Twin Flame ya. Oke, di sini aku harus menjelaskan karena memang banyak banget orang yang ngerasa dia itu sudah pasti Twin Flame dan semua orang punya Twin Flame. Aku harus bilang sorry, nggak semua orang punya Twin Flame ya, nggak semua orang punya Twin Flames. Kenapa? Karena Twin Flame perjalanan spiritual jiwanya kamu. Dengan begitu ada reinkarnasi pasti, dan ya nggak semua dari kita bakal Twin Flame-nya ikut bereinkarnasi di kehidupan sekarang. Mungkin dia bereinkarnasi, namun kalian gak ada jalannya untuk bersama di kehidupan ini ya. Dan ada yang bertanya sama aku, apakah bisa Twin Flame itu sama-sama perempuan karena kamu dengan misalnya dengan siapa tuh sama perjalanan hidupnya? No. Enggak kayak gitu ya. Twin Flame bukan berarti karena perjalanannya sama, ngerasain semuanya sama. No, bukan ya. Twin Flame semata-mata simple perjalanan spiritual. Kalau kamu udah memasuki masa spiritual, kamu bakal ngerti banget apa yang aku maksud ya. Jadi memang untuk memastikan itu jalan satu-satunya ya hanyalah memang spiritual ya, self healing, mencoba untuk menemukan diri kamu sendiri. Dan divine masculine ataupun divine feminine itu hanya pembedaan ya, dan di energinya cuma dibagi sebenarnya negatif dan positif, itu aja ya. Dan kenapa aku di awal ini harus disclaimer bilang ini ya, karena aku sebenarnya juga nggak mau membuat orang ngerasa
gimana ya, aku nggak mau terlalu meromantisasi masalahnya gitu ya. Jadi ini harus kalian ingat adalah pengantar untuk kalian yang ingin tahu memang secara personal apakah dia benar-benar twin flame kamu ataupun enggak ya. Karena pembacaan ini akan menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi mohon ya, jadi kalian, karena masih banyak banget orang yang komen, lah dia aja udah nikah, lah dia aja gitu atau gini. Hey, please gitu ya. Di pembacaanku yang lain aku udah bilang berkali-kali selalu pembacaan ini belum tentu 100% untuk kamu. Ya. Please remember itu. Please ingat itu. Karena bukan hanya kamu yang tonton. Kita lihat untuk akhir November 2021. Ada calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization. Visualization help bring you together. Okay. Trust the situation is calling for you to have faith. Then the heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Okay. Dan di the bottom of the deck ya, you deserve love. You are lovable. Oke, di sini ini mengarah ke divine feminine ya untuk pembacaan pertama. Divine feminine ataupun energi negatif ya. Gini, kalau kamu masih berusaha untuk menarik dia, mengafirmasi agar dia datang, ataupun kamu berusaha untuk berkomunikasi, berusaha untuk menjelaskan perasaan kamu ke dia, I'm sorry ya, kamu bakal bisa mendapatkan penolakan yang menyakitkan kamu, karena kamu tidak perlu memberikan keyakinan ke jiwanya kamu ataupun ke dia. Kamu tidak perlu untuk membuat dia percaya, no ya. Selama kamu proses untuk mencapai spiritualitas, kamu gak akan perlu untuk meyakini siapa-siapa, terutama dia, ataupun memanggil dia dalam hidup kamu. Karena ingat, kamu dengan dia tadi satu jiwa. Kalau kamu udah spiritual, ya kamu akan tahu sendiri ya. Dan dia pun jika dia udah masuk spiritual, dia akan mencari kamu. Bukan karena kamu yang mencari dia, berharap dia kembali. Karena I'm sorry ya, twin flame bukanlah hubungan yang memang bertujuan untuk bersatu ataupun menikah ataupun heal the world ataupun menyembuhkan dunia ataupun menyelamatkan dunia. I'm sorry, aku harus bilang bukan ya. Twin flame ya, simple, sederhana, adalah hubungan tentang kamu dengan jiwanya kamu ya. Jadi selama kamu terfokus dengan dia, berpikir dengan dia, selama itu dia bakal terus menjauh dari kamu. Jadi kalau kamu selalu fokus untuk meyakinkan dia, ya aku harus bilang dia bakal terus menjauh dan dia tidak akan pernah menyadari koneksi kalian berdua. Dia memang gak akan menyadari ini adalah twin flame ya, namun dia bakal menyadari ini adalah koneksi yang berharga untuk dia. Namun ya selama kamu seperti ini ya, dia bakal terus seperti itu juga, dan perjalanan kalian ya hanya stuck di sini. Kenapa kayak gini energinya ya? Karena masih aku ngelihat ya, sebagian besar, aku nggak bilang semua, DF atau divine feminine di sini ya ngerasa harus melakukan sesuatu, padahal apapun tentang jiwa itu kamu gak perlu untuk melakukan apapun juga. Just being atau menjadi diri kamu apa adanya. That's it ya. Semakin kamu berusaha, hanya akan semakin dia menjauh dari kamu. Gitu ya. Dan kalau kamu ngerasa di sini aku banyak omong, banyak bicara untuk nggak buka energinya dia aja, kenapa harus banyak bicara? I'm sorry ya, kamu belum dapat sense-nya, kamu belum memasuki masa itu.
So lebih baik untuk kamu mencoba untuk memahami dulu hubungannya spiritual itu seperti apa, twin flame itu seperti apa, ya. Karena ini bukan hanya tentang kamu dengan dia, no, ini tentang kamu dengan diri kamu. Itu aja. Namun kita ngerasa kita harus begini, kita harus begitu. Aku harus bilang enggak. Namun ya itu tadi, manusia kan senang jika ada. Aku pun senang ya dulu jika memang ada label twin flame, aku mencari tahu apakah dia benar twin flame aku apa enggak. Sampai ada di masa aku tidak mau, malah dia adalah twin flame-nya aku. Ya. Dan sekarang aku harus bilang aku tidak benar-benar berharap ataupun aku nggak peduli dengan label itu tadi. Aku hanya peduli dengan koneksinya, entah mau twin flame, mau soulmate, karmic pun itu nggak lagi membuat aku gimana-gimana. Karena mau gimana pun hubungannya, kalau hanya diperhatikan labelnya ya buat apa? Karena I'm sorry, karena aku harus bilang banyak banget orang di luar sana yang masih mengira dia ada di twin flame padahal enggak. Ya, sampai aku enggak sampai aku ngeliat ada yang komen bilang banyak yang ya berhalusinasi atau gimana, but ya itu mungkin bagian perjalanan mereka ya. That's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau kamu pengen tahu apa yang aku jelasin ini lebih detail, lebih dalam, kamu bisa cek video aku yang bukan reading ya, namun penjelasan aku tentang twin flame. Aku banyak menjelaskan di sana. Kita lihat tarotnya. Nine of Pentacles. Kalau kamu hanya duduk diam aja, divine feminine, namun tidak fokus atau ibaratnya being menjadi kamu sendiri hanya duduk diam, ya, kau bakal kehilangan masa-masa berharga ini, yaitu masa spiritualitas. Masa-masa yang gak akan datang 2 kali dalam hidup kamu sekarang, mungkin bakal datang lagi di kehidupan. Ingat ya, apa yang tidak kamu selesaikan di kehidupan sekarang bakal kamu selesaikan di kehidupan nanti. So kenapa kamu gak selesaikan sekarang? Kita kan gak tahu ke depannya nanti kita seperti apa kehidupan kita, ya, keluarga kita, ya, judgment. Nine of Cups ya, karena memang twin flame itu menjelaskan banget kalau memang jiwa itu bereinkarnasi. Ya, aku nggak memaksa untuk kamu percaya, namun memang yes, jiwa itu memang bereinkarnasi, bakal kembali lagi untuk menyelesaikan entah baik ataupun buruk. Jadi kamu harus pahami juga, kamu dengan twin flame kamu di kehidupan ini, ya, menyelesaikan apa, entah kalian hanya untuk men-trigger satu sama lain atau memang untuk memberikan pelajaran apa itu cinta sejati. Four of Wands, ada keinginan untuk divine feminine yang menikah dengan divine masculine, ya, yang membuat perjalanan kalian kamu menyakitkan untuk kamu sendiri, bukan untuk divine masculine, ya. Divine feminine bakal sakit sendiri. Kenapa? Ya, kan dia menuntut sesuatu yang berada di luar dirinya dia. Pernikahan, komitmen, apapun juga itu adalah bagian dari ego. Ego yang baik memang, untuk kita ngerasa hidup, ngerasa lebih baik. Namun juga bisa mengarah ke ego yang tidak baik. Dalam artian ada paksaan, ada kontrol di dalamnya. Dan itu bukan esensinya twin flame. Bukan ibaratnya apa sih makna terdalam twin flame. Jadi memang hal yang baik, indah gitu. Cuman bagi kalian yang udah mengerti apa yang aku maksud, ya, gak perlu kita menuntut apa-apa. Kita hanya punya trust atau punya faith, ya, punya iman terhadap diri sendiri dan juga terhadap semesta kalau semua bakal baik-baik aja. Mau kamu bersatu dengan dia ataupun tidak, ya, seharusnya bukan jadi masalah. Karena itulah esensinya twin flame.
atau kamu emosi atau kamu marah dengan bilang, loh kalau kayak gitu ngapain kita bersatu. That's it. Itu pikiran kita, itu adalah egonya kita. Kalau kamu masih ada di masa itu, ya coba lagi untuk belajar ya, masuki masa spiritual. Karena kalau kamu stuck di situ kamu bakal sakit ya. Bukan aku yang bacain ini, bukan orang lain, namun kamunya, bukan juga divine masculine ya. Dan ingat, siapa yang bertanggung jawab kalau kita sakit? Tetap diri kita sendiri. Kamu gak bisa meminta dia bertanggung jawab atas apa yang kamu rasakan, kamu pikirkan, kamu harapkan. Ya, see that. Kematian ego yang luar biasa di sini ya. Mau gak mau, karena memang that's it. Jiwa itu bukanlah ego, ego bukanlah jiwa. Ego dan jiwa gak akan pernah bisa bersatu. Hanya jiwa bisa ditutupi oleh egoisme. So sepertinya kartu death di sini atau energi Scorpio ya, dimana memang kulit ular ini lepas untuk ganti ke yang baru. Ingat, proses pelepasan ini menyakitkan, mengecewakan, marah, sakit hati ya, kehilangan, dan bisa ya, aku harus bilang seperti menghadapi yang namanya kesuraman hidup, mimpi buruk yang terdalam ya, depresi. But ya, ini harus terjadi. Ibaratnya kamu siap apa enggak untuk menjalani ini, dan kalau kamu tidak menjalani ini, mohon untuk pelajari lagi, karena Twin Flame sudah pasti mengalami ini, namanya ibaratnya dark night of the soul atau kesuraman hidup. Ibaratnya hancur semua hidupnya, bukan hanya hati kamu, kehidupan kamu berubah drastis. Terutama divine feminine pasti mengarah ke spiritual ya. Dia bakal mempunyai cara hidup yang baru, entah mengenal tarot, astrologi. Bukan hanya mengenal, bukan hanya ingin tahu tentang apa yang terjadi sekarang ataupun terjadi nanti ataupun di masa lalu. Bukan. Semua orang juga pengen seperti itu, namun berbeda yang spiritual ya. Ya memang kita ingin tahu awalnya, setelah kita tahu ya udah, kita terima apa enggak ya udah, gitu jalannya. Ada yang memang ingin tahu namun ingin mencoba mengubahnya, nggak akan pernah bisa. Aku harus bilang, perjalanan seperti ini tidak bisa diubah. Udah ada jalannya, udah ada takdirnya. Ada energi Pisces, ada energi Libra. Pisces energi yang sangat spiritual di sini ya, cuman ya memang ibaratnya dalam banget, deep banget ya. Jadi memang sekarang semesta ingin menutupi ya, aku bisa bilang, apakah kalian bisa bersatu ataupun tidak. Kenapa? Karena jika itu tidak ditutupi ya, kamu bakal stuck, tidak mengambil pelajarannya, kamu gak akan spiritual, karena kamu pengen banget kepastian apa kalian akan bersama. Dan aku harus bilang, kepastian itu gak akan pernah ada tanpa kamu memiliki kepastian ke diri kamu sendiri ya, divine feminine. Jadi untuk akhir Oktober ini, apalagi memang pembacaan ini aku buat saat Saturn udah direct, Saturnus udah kembali ke nggak lagi retrograde, kembali ke Capricorn dan bakal mengarah ke Aquarius. Jadi Saturn udah kembali ke jalannya, dalam artian udah back in the course. Dan kamu tahu Saturn adalah planet karma, jadi yang bakal memberikan ke kamu suatu pelajaran yang pelajaran yang bakal menyakitkan kamu, namun menyembuhkan jiwanya kamu, ibaratnya gitu. Dan dia mungkin aku menjadi salah satu bagian dari itu, dimana aku mungkin agak direct di sini. Ataupun bagi kamu aku di sini kasar ya, but ya that's it gitu ya, karena mau sampai kapan kamu begini terus gitu ya. Hey, see, Ten of Sword, Knight of Wands di hadapan. Oke, untuk divine feminine, jika kamu ingin cari kebahagiaan, romantisme, apapun yang buat kamu senang ya, itu bukan di perjalanan twin flame. Lebih baik untuk kamu mencari atau menggapai soulmate-nya kamu gitu. Karena twin flame ya bukanlah tentang mencari kebahagiaan, bukan mencari cinta, tapi jauh untuk kamu menghadapi ketakutan, kecemasan, traumanya kamu ya. Jadi kamu ready apa enggak, siap apa enggak
Kalau memang enggak, lebih baik untuk memilih soulmate-nya kamu. See? 12 Cups. Ini menjelaskan aku banget tentang penyatuan jiwa, dan ada di Hermit. Dan di the bottom of the deck ada Ace of Swords. Oke. Akan ada perkataan yang menyakiti kamu, ataupun ada suara semesta yang kamu dengarkan dalam diri kamu, ataupun suara siapapun, ataupun mungkin suara aku ini, dari aku ini, yang bakal menyakiti ego kamu. Berarti harus kamu pahami, ya, ego kamu sakit sebenarnya bukan karena aku atau siapapun yang men-trigger itu, namun karena ego itu udah ada di dalam diri kamu, orang lain aja yang memancingnya. So harus kamu paham, ya, berarti ada sesuatu dalam diri kamu untuk kamu embrace, untuk kamu rangkul, karena kamu layak dapat cinta, kasih sayang. You are lovable, bukan dapat egoisme, bukan bertahan di hal yang menyakiti kamu. Okay, Divine Feminine. Dan this could be the one you already made the romantic partner you seek. Dan aku ngeliat kamu punya kesempatan untuk bertemu juga, ataupun kesempatan untuk bersama dengan soulmate kamu di sini, bukan hanya twin flame kamu. Jadi pilihannya ada di tangan kamu sendiri, ya. Kamu maunya seperti apa, ya, kamu yang menjalani. Dan ingat, pilihlah sesuai dengan apa yang jiwa kamu mau, bukan dari label, bukan dari apapun juga, ya, namun karena memang jiwa kamu mau. Oke. Dan udah 20 menit lebih untuk Divine Feminine, ya, nggak terasa. Jadi untuk Divine Masculine aku bakal pisah aja, ya, pembacaan setelah ini. Oke, so kita lihat pesan semesta untuk kamu Divine Feminine atau siapapun yang menonton ini. Oke, walaupun tadi udah ada pesannya, cuman kita lihat lagi untuk lebih jelasnya atau klarifikasinya lagi. Oke. Ada turn lemon into lessons, see, ya. Dan stay away from drama today. Believe in yourself unless you're inner unicorn. Untuk Divine Feminine atau si energi negatif, aku harus bilang, kamu harus ngambil pelajarannya. Mau dia ninggalin kamu, menceraikan kamu, atau dia ibaratnya mengkhianati kamu harus ambil pelajarannya, mau tidak mau. Dan stay away from drama. Aku harus bilang, Divine Feminine, kamu bisa banyak masih terpengaruh dengan drama-drama di luar, ya. Drama seperti apa? Entah drama sinetron, drama percintaan, artis-artis di luar sana memperlihatkan kebahagiaan atau cinta romantisme yang gak sesuai realita. Aku harus bilang itu tidak sesuai realita, ya, karena too much, terlalu berlebihan, ya, dan justru memperlihatkan egoisme yang apalagi memperlihatkan kecemburuan, marah-marah, memperlihatkan, itu bukan cinta, namanya itu egoisme. Believe in yourself, unleash your inner unicorn. Bebaskan diri kamu dari itu semua, ya. Kamu menarik diri dari apapun juga. Dan aku harus bilang, memang lebih baik untuk kamu menarik diri dari sosial media, karena sosial media itu full of lying, kebohongan di sana, ya, lies banyak banget di sana. Kalau kamu ingin main, ya boleh main gitu, namun jangan sampai kamu ngerasa itu adalah realita. Dengan begitu kamu bakal sakit. So Divine Feminine, untuk pembacaan kamu kali ini cukup nyelekit, ya. Oke, that's it. I think that's all, ya. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini, ya. Aku menawarkan untuk personal reading ataupun counseling. Okay, see you in the next video. Jaga kesehatan, ya, dan silahkan tunggu untuk pembacaan yang maskulin. Okay, bye bye.